Welcome to Praktis Praktek Inggris episode 12 part kedua. Ya. Di sini kita akan membahas 10 akibat mengejutkan tentang teori banyak semesta atau teori multiverse atau teori banyak dunia. Di episode yang kemarin atau di part kemarin kita membahas teori ini cukup pembahasannya cukup menarik, kita cukup Seru banget ya membahasnya. kemarin ya. Walaupun kita tidak tahu di mana awalnya, di mana akhirnya, kita ngaco aja kayak orang mabok. Kita akan mengajak kamu buat berpikir mind blowing tentunya ya tentang alam semesta ini. Jika Anda bisa tahan dengan semua kegilaan dan sebenarnya kalau orang lain lihat itu membosankan ya. Ini menyenangkan kalau kita yang melakukan gitu. Bisa jadi karena kita membaca langsung. Nah, jadi orang lain tidak bisa merasakannya karena ya detachment gitu. Whatever lah. Ya bisa jadi sih. Karena kita suka, Pak. Orang lain mungkin belum tentu suka ya kan? Membahas tentang yang multiverse ini. Iya. Oke. Tapi Anda nggak suka sains juga mau sedikit-sedikit bisa respon gitu. Ini kan sebenarnya sains yang sangat Sebenarnya Aing tuh pinter tapi Aing tuh Aing pura-pura aja deh dong. Oke. Oke. Kita akan bahas praktis 12 part 2, membaca poin nomor kelima, 4, 3, 2, dan 1. Ustaz Dedan akan baca poin nomor 5. Oke. Number 5, there are no new stories, songs, events, or anything else. Artinya Pak Deden? Tidak ada yang baru tentang cerita, lagu, kejadian, atau yang lainnya. Di dunia ini sebenarnya tidak ada yang baru menurut teori. Yeah. Many writers of stories, anjing. Apa? Enggak, udah. Oke. Many writers of stories, songs, and other artistic types describe a feeling of the pieces that they craft already existing, fully formed, waiting for the artist to come along and excavate them like fossils. In an infinite multiverse, this makes perfect sense, for this is exactly what the pieces are. Art is a uniquely human endeavor, and one that strives to communicate aspects of the human experience that may be difficult or impossible to communicate by other means. While it is not possible to accurately describe in any language what love feels like, there are plenty of ways to communicate this in art. Indeed, it is through artistic expressions that resonate with us, that world again, that many of us develop our first notions of the nature of love. And that's only one example. How should it be possible for an artist to communicate effectively through a story, a song, or painting, an emotion that the reader, listener, or observer has never felt before? In our multiverse, this is explained by the fact that these expressions of human emotion, thought, and perspective have essentially always existed, for as long as the impulses that spawned them have existed. This very piece of writing, which has been written before in order to guide another version of you to knowledge that you already have. Ya kita udah membaca ini sebelumnya sebenarnya. Can stand as a this very pieces of writing which has been written Coba before. kita ketikkan ya. Bacanya adalah Tulisan ini yang telah ditulis sebelumnya untuk memenuhi perselayan dari Anda untuk mengetahui yang sudah Anda miliki dapat menjadi tonton yang sempurna. berarti rata-rata kita sudah membaca ini, makanya kita agak mengerti karena kita udah membacanya duluan. Kan Bagi kita merasa ini baru, padahal kita udah membaca sebelumnya gitu. Coba terus sama Pak Deden. for that matter, consider the possibility that stories aren't just stories. The Marvel Comics multiverse acknowledges that the existence of our world line, one where superheroes don't exist but are merely stories in books and movies. It could very well be that, since physical laws may be very different in other world lines, these are not stories at all, but actual people and even transcribed. Gimana maksudnya itu? Berarti film DC atau Marvel, film ya. Marvel itu benar ada di universe yang lain
Itu memang ada. Iron Man. Spider-Man, Iron Man beneran ada karena fisiknya beda. Seperti yang kita bayangin tadi, semua yang kita bayangkan sebenarnya terjadi. Itu sama, berarti apapun yang ada dalam pikiran penulis Avenger itu berarti beneran ada di universe yang lain. Anjing. Ada Ant-Man, ada Iron Man, beneran ada. Berarti Wonder sama Woman. dong Pak, di kejadian nyata dan kejadian di universe lain sama dong. Sama, maksudnya kita cuma nggak bisa connect aja. Di sini kita bisa membahas Iron Man dalam bentuk komik kan, dalam bentuk fiksi, non fiksi kan. Di dunia lain itu adalah fiksi, beneran, fakta ada di koran-koran beneran. Iron Man, Krakow, dan coba yang gitu. Hari ini New York diserang oleh namanya Thanos. Itu beneran. Beneran ada. Itu serius malah. Itu masalah global di dunia. Berarti di dunia lain ada Godzilla pas kita ngobrol. Beneran ada. Masa koran. Hari ini di Jepang diserang invasi misalkan Godzilla dengan Ultra namanya kupu-kupu itu. Beneran ada masa koran di dunia ini. Harap orang segera evakuasi sebelum pukul berapa gitu. Kenapa bisa begitu? Ya bisa aja. Allah nggak besar ya bisa aja. Itu kita bisa membayangkannya kan terjadi gitu. Apapun yang bisa kita bayangkan itu benar-benar terjadi di universe yang lain. Bukankah apa yang kita bayangkan kita realisasikan di dunia nyata gitu kan? Bukan sebenarnya terjadi tapi memang kita realisasikan aja terjadi gitu di dunia nyata. Atau mungkin sebenarnya apapun yang kita bayangkan sebenarnya kita bisa bayangin karena itu terjadi. Apapun yang tidak terjadi tidak bisa kita bayangin. Apa yang tidak bisa terjadi tidak bisa kita bayangin. Dengan kata lain, apapun yang kita bayangin di film ya ampun itu terjadi beneran. Karena itu harus terjadi dulu. Kalau itu nggak terjadi nggak bisa kita bayangin. Kita tidak bisa membayangkan apa yang tidak bisa kita lakukan ya. Goblok. Ayo juga mabok. Enggak, tadi kan kita tidak kalau kita tidak bisa membayangkannya berarti kita tidak bisa melakukannya. Sekarang Aing mau membayangkan apa yang tidak Aing bisa lakukan. Gak bisa. Apapun yang bisa kita bayangkan harus terjadi dulu di multiverse yang lain. Apapun yang tidak bisa kita bayangkan tidak bisa terjadi. Apapun yang tidak bisa terjadi tidak bisa kita bayangkan. Apa yang tidak bisa terjadi tidak bisa kita bayangkan. Nah sekarang Aing mau membayangkan. Tidak bisa. Mana bisa ada yang membayangkan apa itu? Mana mungkin Anda bisa menjelaskan apa yang Anda pikirkan. Gak bisa. Gak bisa. Goblok. Semua yang Anda bayangkan harus terjadi baru bisa dibayangkan. Ban bocor gitu ya. Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Allah Subhanahu wa taala. Bisa bayangin enggak? Oh iya. Berarti tidak jadi. Anjing. Atau Iya benar, Aing tidak bisa membayangkan bentuk wujud Allah gitu ya. maksudnya sih berarti Allah di luar itu semua. Anjing, bener ya. Saking luar biasanya Allah. Nggak bisa kita bayangin gitu. Tapi itu justru terjadi, itu malah sebenarnya Dan gitu. tidak ada teori sama sekali yang menjelaskan tentang wujud. Bisa menjelaskan itu. Jika sesuatu hanya bisa terjadi, jika yang kita bayangkan harus terjadi dulu bisa kita bayangkan, berarti ada sesuatu yang sangat egois yang tidak bisa kita bayangkan, tapi dia ada dan menciptakan semua reality itu gitu. Di luar seperti yang tadi, bisakah Anda membayangkan apa yang tidak Anda pikirkan? Ya itulah Allah. Iya. Zat yang bisa mengatur kapan Anda berpikir, kapan Anda nggak berpikir. Karena kita kan tidak menciptakan diri kita kan nggak menciptakan diri kita sendiri kan. Ente nggak menciptakan aku nggak menciptakan diri sendiri. Berarti ada yang bisa apapun yang tidak. Coba bayangkan apa yang tidak Anda pikirkan, maka itulah Allah. Busur aja, otak Aing busur bener. Bisa kan? Pikirkan apa yang tidak bisa. Coba sebutkan apa yang tidak Anda pikirkan. Ya kan tadi bisa. Apa? Misalnya Aing makan garang asam lewat hidung gitu. Itu udah nggak bisa. Berarti itu udah terjadi. Hah? Ada bisa bayangin berarti terjadi bisa. Udah terjadi beneran. Itu di dunia lain memasukkan itu jalan di dunia lo. Nggak bisa lah. Itu di luar kemampuan ente lo. Iya bener-bener ya, Allah ya. Kayaknya meledak kan. Nanti saya mana?
Hah? Di sini ya? Oh iya, tadi bagian gue kan ya. Iya, udah mau habis nanti. Since cycle laws may be very different in other world lines, these are not stories at all, but actual people and even transcribed from other realities. Ya, This benar. goes for anything. Maksudnya? Orang yang benar-benar terjadi, orang-orang adalah transcribe. Nah, cuma ini. Ya. Di dunia yang lain mereka tuh bukan, kembali ke tadi itu, di dunia yang lain itu bukan kejadian fiksi, Pak, non fiksi. Karena hukum fisik mungkin sangat berbeda. Jadi di dunia yang lain itu ya gravitasi nggak ada misalkan. Atau di dunia yang lain itu gravitasi lebih ringan. Berarti kita bisa lompat atau bisa terbang itu benar-benar ada. Di dunia gravitasinya beda. Kenapa Harry Potter bisa terbang di film Harry Potter? Karena alam semesta Harry Potter beda dengan alam semesta sini. Berarti alam semesta Harry Potter itu beneran ada. Beneran ada. Makanya dia bisa terbang. Di sini nggak bisa terbang karena multiverse-nya beda. Harry Potter bisa terbang di multiverse itu doang. Iya. Kalau Harry Potter itu diambil, ditaruh di multiverse ini nggak bisa terbang karena fisikanya beda. Hukumnya beda, hukum alamnya beda. Iya. Hukum alam di sini bilang kalau air jatuh ke bawah. Itu kan air jatuh ke atas. Pokoknya harus beda lah gitu ya. Emang bisa beda. Ada namanya juga multiverse. Ini kan meledak lagi. Coba. This goes for anything ever imagined or created. There exist world lines where Hogwarts School and Harry Potter, Camp Crystal-Lake and Jason Voorhees, Gotham City and Batman, Alexis in Physical Reality. Physical reality. Realitas beneran, realitas fisik itu. And if you are thinking that this line of reasoning, everything exists, nothing is ever created, implies that nothing is ever destroyed. Well, Number 4, you are technically immortal. Mati. Abadi. Oh, abadi. Karena karena berpikir bahwa semuanya itu udah ada, tidak ada yang diciptakan. Itu artinya berarti segala yang tidak, nothing is ever destroyed. Ini yang membingungkan ini. Dan jika Anda berpikir bahwa alur pemikiran ini segala sesuatu ada, tidak ada yang pernah dibuat, menyiratkan bahwa tidak ada yang pernah dihancurkan. Tidak ada yang pernah dihancurkan. Well, berarti tidak ada yang mati dong. iya makanya you are technically immortal. That is exactly what implies. The fact of our immortality in a multiverse can be illustrated in various ways. For one thing, the first law of thermodynamics states that energy, such as electrical charges generated by your brain or the heat of your body produces, cannot be destroyed or created. Itu benar tuh. Energi itu energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihancurkan. Mungkin itulah. Tidak bisa digunakan. Iya, bisa digunakan, tapi nggak bisa dihancurkan, Pak. Energi itu memang beneran. Definisi energi itu adalah segala sesuatu yang energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihancurkan. Dan kita tuh sekarang bentuknya energi. Kita tidak bisa diciptakan. Nggak bisa. Cannot be created ini. Emang kita udah lahir udah ada, kita tinggal memanfaatkannya aja. Manusia itu tidak bisa menciptakan energi listrik, enggak. Ini listrik udah ada. Tapi mungkin bisa memperbesar atau memperkecil mungkin, atau enggak? Mungkin bisa dimanipulasi bisa. Bisa dikuatkan ini, dikuatin nih dari 9 watt ke 12 watt bisa dinaikin. Tapi nggak bisa sebelumnya dibuat, energi itu udah ada. Udah duluan. Jadi kita tinggal pakai doang sebenarnya manusia. Manusia itu kan nggak bisa nyiptain dirinya sendiri. Tapi kita ada punya energi kan. Kita nggak bisa dihancurkan, kita nggak bisa diciptakan oleh manusia apapun gitu. Kita harus bertanggung jawab, kita lah teknik. Itu mana tadi? Kok tiba-tiba destroy. Destroy. But simply changes form, implying that the energy that powers your body must go somewhere when it leaves, and that consciousness cannot be destroyed, but is infinite. Further, consider the thought experiment known as quantum immortality. In this experiment, preceded by thought, for a reason for crying out loud, don't try this, an experimenter sits in front of a device which is programmed with 50-50 probability to either discharge a device which kills the experimenter or produce a click, in which case, of course, the experimenter survives. In the second case, the experimenter and all observers experiences the same outcome, a click and nothing else. But in the first, since assuming MWI is correct,
it is not possible for the experimenter to experience termination of consciousness because consciousness is infinite. Karena kesadaran itu abadi selama-lamanya. While any observers will see the experimenter kill, the experimenter himself will experience the first outcome, the harmless click on another wound. So the experimenter can never experience a different outcome, and thus no matter how unlikely it becomes after repeated attempts, will always survive the experimenter. From this point of view, this means that while we will all experience dying, we will never experience death. Ini artinya, we will never ever experience. ini berarti bahwa sementara kita semua akan mengalami kematian, kita tidak pernah mengalami kematian. Aneh. Sementara kita semua akan mengalami kematian. Di universe yang lain mungkin. No. While we will all experience dying, sementara kita semua akan mengalami sekarat, kita tidak akan sepenuhnya mati. Determination of our consciousness. Energi kita mungkin. Iya, energi kita tetap ada. Ketika dia mati, yang dia sekarang ngomong itu tidak diam sebenarnya. Gak tahu itu ke multiverse yang lain atau kemana. Yang penting ketika dia mati cuma tubuh aja. Jadi dia sekarang bicara nih ada di tempat yang lain. Udah kayak bisa ngeliat, oh itu tuh buku yang dulu buat misalkan ini tuh buku berarti itu roh dong. Energi. Ya mungkin dalam menurut Islam itu namanya roh. Energi dalam jadi misalkan dalam perspektif Islam itu namanya roh mungkin. Dan roh itu mengalami bentuk yang lain-lain di universe yang lain gitu. Maybe. Determination of our consciousness, how can this be? It calls into question the very nature of consciousness, which lead us to the very real possibility that nomor 3 apa tadi? We are a projection of ourselves. Oke, ini kan banyak nih. Yeah. In the late 1970s, physicist David Bohm formulated a theory describing what he called the implicate and explicate orders of existence. This theory, which is consistent with MWI, states that there is an involved or implicate order of existence which encapsulates all of consciousness, and that there is a corresponding explicate order of existence which comprises Yes. all that we physically see and experience, and is the projection of the involved implicate order. Bohm arrived at the controversial conclusion, along with the physicist Carl Pribram, who arrived at the same conclusion independently, that the entirety of observable existence is basically the mother of all holograms. Just as a laser filtered through an encoded film produces a hologram, our collective energy of the implicate order, the laser filtered through our human consciousness, the film produces the explicate cycle reality hologram. Michael Talbot's Michael Talbot's excellent book, The Holographic Universe, examines this and many other aspects of Bohm and Pribram's theories in detail, but the overarching and inescapable conclusion, which you have likely already drawn yourself, is that we collectively create physical reality. Kitalah yang menciptakan realitas fisik. Kitalah yang menciptakan air yang mengalir dari atas ke bawah. Kitalah yang menciptakan angin. Kitalah yang menciptakan matahari bersinar cukup gitu. Kitalah yang menciptakan awan. Kitalah yang menciptakan langit. According to this. Kitalah menciptakan udara. Kitalah menciptakan ruangan ini. Kitalah menciptakan besi. Kitalah menciptakan mata-mata ini. Aku menciptakan lu menciptakan gua. Jawab lagi bikin. Aneh gak kan gitu? Aneh banget. Ali menciptakan aku dan sebagainya gitu. If the implicate is but a projection of the implicate, then we are physical self, and indeed all of physical reality are projection of our true, unfiltered consciousness, one that we all play a hand in creating, whether we know it or not, all the time. This one notion explains practically everything that can't be explained about the world we see. Supernatural phenomena, meaningful coincidences, physics activity, literally anything that everything makes sense,
when one realizes that this reality is essentially a dream by the most powerful consciousness imaginable. Berarti kita sekarang adalah mimpi dari satu hal yang sangat luar biasa kuat yang bisa kita bayangkan. Kita adalah mimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, siapakah yang the most powerful consciousness imaginable sama? Tuhan. Iya, Tuhan kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. If this is the true nature of physical reality, as suggested was endorsed by Hindu scholars, intuited by a generation of artists and philosophers, and articulated as well as possible by our most brilliant scientific minds, then there is only one statement left to be made. Probably not coincidentally, one that was made previously as a seemingly throwaway lyric in a 1967 song by one of our greatest artists. Number one. Gimana sih? Nothing is real. Berarti semuanya hologram, tidak ada yang asli. Kok gini ya? Akhirnya gitu. Dalam teori banyak dunia tidak ada yang real. Karena yang kita rasakan, diri kita, roh kita. Apa itu? Jadi ketika kita menyentuh ini, gitu. Most, ini sebenarnya kan ada aku merasa ini roh, aku merasa ini most, karena pikiran aku memikir ini adalah ciptaan bukan doang gitu. Ini hanya reaksi pikiran doang, reaksi listrik doang di kepalaku. Terus? Ini adalah mouse gitu. Ya udah gitu doang. Diciptakan oleh pikiran sendiri gitu. Ketika saya merem gitu, udah nggak ada kan? Karena ini menciptakan, ini menghilangkan, menciptakan, menghilangkan. Karena agak real gitu. Kalau ini real, nggak cuma aku. Ini real, ini Pak. kelihatan. Ini ada, Pak. Ini Dalam teori ini, Pak. Oh. Dalam teori ini maka nothing is real. Ini tidak lebih dari listrik doang gitu, listrik dari kepalaku. Aku pikir ini adalah ini. Aku pikir adalah mouse, padahal dalam sebenarnya bukan mouse mungkin. Maybe not exist. Atau nggak sebenarnya. Bilang menciptakan. Kalau ini real ya. Kalau ini real, maka apapun yang saya lakukan tetap ada gitu. Mau takut untuk mata, mau secara enggak, itu kelihatan gitu. Nggak butuh mataku untuk melihat, nggak tahu itu. Oh, nggak butuh mata, nggak butuh pikiran. Aku tahu, Berarti sama dengan, bingung lah maunya. Coba Pak. Throughout the history of artistic and philosophical expression, one concept rises to the surface, especially in works that are particularly influential or have a great deal of longevity. From Strawberry Fields Forever to China's philosopher Zhuangzi's butterfly dream to Descartes' assertion that I think therefore I am to be life is a right speech, and even in children's nursery rhymes, life is but a dream, a powerful dream, and one containing an infinite number of lessons for us, but a dream nonetheless. After all, everything Atlantis, Luke Skywalker, your neighbor Bill is as real as everything else. Then what is reality but what we perceive? And what is our perception, if not our creation? I know that we have to process a lot here, but do keep in mind that there are almost certainly billions of versions of you mulling over. Tahu anjing? Ini lah. Aku ketawa dengan ini. There is almost certainly billion of version of you mulling over the answer of this question. Berarti ada. Oh iya. Jadi kita sekarang masih berpikir saat ini, yang memikirkan jawaban dari kebenaran apakah ini benar atau enggak. Tentang ini ya. Tentang ini. Langsung Pak. A version of you mulling over the and that given billions of chances to find the answer. One of your persons eventually will, as will we all. Di akhir cerita kita mungkin akan menemukan apakah benar sih? Apakah benar kita itu ada miliaran versi? Apakah benar? Jadi yang menciptakan aku atau menciptakan yang lain? Apakah benar? Kayak ini diciptakan oleh pikiranku, apakah benar? Bahwa semua ini nggak ada yang beneran gitu. Semuanya hologram gitu. Nanti eventually we will find the answer. I think once we dead,
we will find the answer. Apakah aku versiku tuh ada miliaran versi gitu. Nah itu kayaknya the only answer we can find, the only Di antara miliar itu bakal ada yang menemukan jawaban ini. di antara Nantinya. ada eventually, I don't know. But I think we will find the answer of this article later after we die. After Wow. kita akhirnya akan menemukan kemana-mana gitu. Bisa kita interaksi dengan diriku yang Berarti kalau kita meninggal ke universe mana berarti ya? maybe we are the Apakah ada yang melanjutkan hidup kita di universe yang lain? atau mungkin kita akan menjadi malaikat yang akan membimbing diri kita di masa lalu untuk berbuat baik. Anjing. Hantu dong. Enggak hantu. Dihantui Bisikan-bisikan oleh ini. diri sendiri. Sebenarnya sekarang kita mulai bisikan ini nih, itu sebenarnya dari kita di masa datang yang udah meninggal kemudian memberi kita arah petunjuk mereka petunjuk berdasarkan dari pengalaman gitu. Berarti ada sisi lain yang jahat dong, Pak. Bisa jadi Kan yang membisiki untuk berbuat jahat juga ada kayaknya. itu di kita juga. Jadi kenapa kita Anas namanya kan berlindung dari setan, jin dan manusia. Manusia ini mungkin adalah diri kita di masa depan, di multiverse yang lain. Setan kita gitu. Oh iya ya. Bisa jadi itu diri kita yang dimaksud setan itu sebenarnya diri kita sendiri di masa depan yang ingin kita jadi jahat gitu. Kita punya dua Oh, sisi. kenapa ingin jadi jahat? Ya ada, kita punya dua versi kan. Kita punya versi yang jahat, versi baik. Si versi yang baik ngomong kita yang baik, karena apa akibatnya? Versi yang buruk juga kita ingin buruk juga. Ada sisi kita yang berbuat jahat lah. Itu sebenarnya bukan setan yang kita sendiri, setan. Beda dari setan jin, setan manusia. Setan manusia itu kita sendiri mungkin. Yang tidak mengalami masa depan, mungkin dia adalah versi kita yang masih penasaran berbuat salah dan dosa karena dia dulu belum pernah merasakan enaknya dunia. Kemudian dia ngomong, dah zina aja dan sebagainya. Karena dulu mungkin dia mantan anak soleh, nur yang soleh. Kemudian ketika udah meninggal, boring lu. Sekarang coba lakuin dah. Karena ini lu belum pernah nyoba ini, coba lakuin deh. Kemudian sisiku yang baik, jangan lakuin karena aku udah ngalami itu, hukumnya jelek. Sisi yang lain adalah Nuri yang belum berpengalaman. Udah lakuin aja karena aku belum pernah ngerasain dulu. Aku mati belum ngerasain, karena lakuin dah. Karena aku pengen tahu kayak gimana sih hasilnya. Nah. Ada satu Nuri. Berarti karena ada miliar banyak multiple kita gitu kan. Multiple personality gitu. Berarti ada sisi kita dari masa depan itu atau universe lain yang ayo berbuat mesum. Ada lagi ayo berbuat jahat, Deden yang jahat, Deden yang mesum, ya kan? Berarti kayak gitu ya? Mungkin untuk menganjurkan mesum, menganjurkan jahat. Karena dia pengen tahu alasnya, dia pengen tahu sensasinya bagaimana. Mungkin dia belum pernah ngasa-ngasanya. Dan kemudian Deden yang baik ini justru dia adalah mantan Deden yang jahat dulu. Begitu jahat, dia tahu akibat buruknya, dia sekarang ngomongnya yang baik-baik. Deden yang satunya, dulunya baik tapi masih penasaran dengan lakukannya jahat. Sekarang ngomong nyuruh kita berbuat jahat dan dia bisa merasakan rasanya bagaimana sih gitu. Jangan lempeng-lempeng terus. Ya, karena aku dulu lama-lama boring kok. Coba lakuin deh, aku mau lihat gimana hasilnya. Yang satu, jangan, karena dia udah lakuin dan tahu akibatnya buruk. Dan ada dua deh sekarang. Satunya lebih tua mungkin, satunya lebih muda. Yang lebih muda ini setan. Yang lebih muda itu cenderung setan karena dia ingin kita ngelakuin sesuatu yang belum pernah dirasain. Dia lebih muda. Kalau lebih muda sih bukannya udah tua, dia udah tahu gitu. Makanya dia udah tahu, dia ngomong kita yang baik-baik, karena dia udah tahu baik-baiknya kan, mati. Akibatnya akhirnya ketika udah mati, kesempatan kedua bagi dia adalah untuk ngomong kita yang baik-baik. Biar kita nggak ngeluhin yang jelek. Dan satu yang jelek yang bisa kita yang jahat, ini adalah Nuri yang baru, karena dia dulu soleh, nggak mantan orang baik, tapi ujungnya boring, dan nggak pernah lihat kita berbuat jahat gitu. Dia ingin tahu kalau lu berbuat jahat, gimana sih akibatnya, aku mau lihat gitu. Yang lain, Nuri yang lain yang udah ngomong baik-baik, ini dulunya udah jahat nih. Dia punya pengalaman ngomong kita yang baik-baik karena dia tahu akibatnya gitu. Kayaknya macam tadi. Sih bener anjing. Tapi kalau begini kita masuk akal kan? Kenapa kita berlindung dari setan manusia? Mungkin setan manusia itu kita sendiri. Apakah insting bisikan itu berarti diri kita? Ya. It could be. Insting memilih, insting takut, curang, insting apapun. It could be from ourselves gitu. Kenapa kita diajarkan jangan pernah nyalain orang lain? Itu benar, karena kita sendiri itu yang ngomong. Mungkin diri kita sendiri di universe yang lain, di timeline yang lain ngomong kita gitu. Makanya benar.
Kalau kita dipikirin ini yang bisa masuk akal juga. Menambah kita nggak boleh nyalain orang lain ketika ada anggapan buruk, kita dilarang untuk nyalain orang lain kan. Kita cenderung harus menyenangkan diri sendiri kan. Mungkin iya, karena kita ada diri kita yang lain yang berbuat yang bisikin buruk, kita lakuin, kita ikutin dia gitu, bukan ngikutin yang lain gitu. Kita kayak juga sebenarnya, dimuter aja kita sendiri. Makanya kita nggak bisa nyalain orang lain, karena there's many motives about Kita us. nggak bisa nyalahin orang lain. Karena ada motivasi kita yang jahat, yang baik, yang jahat, yang baik itu. Jadi pemahaman ini. Katanya kita kan about tulang, Cir, gak kerasa ya. 30 menit pas.